Kerinduan kami hanya ingin melekat di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bawaku lebih dekat Tuhan, menikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Hatiku limpahkan syukur, hanya dekat-Mu hatiku tenang. Sebab Kau Allah, sebab Kau Tuhan yang layak disembah. Oh, oh.
damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dan hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh Yesus, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hanya dekat-Mu ya Bapa. Saya ingin bagikan satu ayat kepada saudara semua. Saya ambil di dalam Matius 7, ayat 24-27. Firman ini sudah sering kita dengar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita mengalami banyak tekanan, banyak masalah. Kita tahu keadaan di negara kita, bahkan di seluruh dunia, menimbulkan satu rasa ketakutan, kekhawatiran, dan segala macam. Nah, bagaimana kita bisa membedakan orang yang takut akan Tuhan, yang punya dasar kekuatan hidupnya, membangun spiritualnya di atas dasar yang teguh atau tidak? Baru terlihat jika orang itu kena yang namanya masalah. Tujuannya apa ayat ini dibagikan? Apa yang saya ingin sharekan kepada saudara semua? Bahwa di sini Tuhan berkata, setiap orang punya masalah. Setiap orang punya masalah, dan Tuhan menginginkan kepada setiap kita, dasar apa yang kita bangun? Dia menginginkan kita membangun dasar kehidupan spiritualitas kita di atas batu karang yang teguh. Masalah dan persoalan yang akan membuktikan seberapa dekatnya kita dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, lewat masalah dan bencana yang terjadi di kota ini, bahkan di seluruh dunia, orang dapat melihat kekristenan kita atau pengenalan kita akan Allah seberapa besar. Dari mana? Mari bangun kehidupan spiritual kita dengan dasar yang teguh di atas batu karang. Apa itu? Kebenaran Injil. Oleh karena itu, pesan saya justru di dalam masalah seperti ini, mari kita bangun dasar kita, perkuat pengenalan kita akan Allah.
Sebab saat badai itu datang, perhatikan saudara, badai nggak melihat orang Kristen atau bukan, orang percaya atau bukan. Menimpa semua orang. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, kita perdalam pengenalan kita akan Allah, berarti kita membangun spiritualitas kita di atas batu karang yang teguh. Kita tetap kuat, tetaplah berjaga-jaga, itu pesan saya selalu. Pengenalan akan Allah lebih tinggi, lebih kuat lagi, supaya kita tetap menjadi orang Kristen yang tahan banting. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.